Kalian merasa nggak sih kalau dunia ini sekarang banyak banget dipenuhi oleh orang-orang? Kalian tahu nggak berapa jumlah penduduk di dunia sekarang? Menurut data terbaru, jumlah penduduk dunia pada tahun 2023 diperkirakan telah mencapai lebih dari 8 miliar jiwa. Pada 1 Januari 2024, proyeksi populasi dunia adalah sekitar 8 miliar orang, dengan peningkatan sekitar 75 juta jiwa, atau 0,95% dibandingkan dengan awal tahun 2023. Perkiraan pertumbuhan populasi dunia saat ini sekitar 73 juta orang per tahun. Ternyata jumlah manusia yang ada di bumi ini sangat banyak ya. Namun, tahukah kalian bahwa sekarang pertumbuhan populasi dunia sedang melambat? Mari kita menjelajahi fenomena menarik dari penurunan populasi global. Penurunan populasi global memiliki arti suatu fenomena di mana jumlah penduduk di dunia secara keseluruhan mengalami penurunan dari level sebelumnya. Penurunan populasi global adalah pengurangan jumlah total penduduk dunia dari waktu ke waktu yang memiliki implikasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan yang secara signifikan. Penurunan populasi tentunya disebabkan oleh berbagai hal. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama adalah perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya seperti pemberdayaan perempuan dan pergeseran nilai-nilai untuk keluarga kecil juga memainkan peran penting dalam penurunan angka kelahiran di seluruh dunia. Yang kedua adalah urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup yang ditandai dengan kehidupan perkotaan yang berorientasi pada karir telah menyebabkan penurunan tingkat kesuburan di banyak wilayah. Maksudnya adalah orang-orang di kota lebih memfokuskan pada karir sehingga keinginan untuk memiliki anak ataupun menikah itu menjadi turun. Yang ketiga adalah peningkatan dalam pelayanan kesehatan. Kemajuan dalam pelayanan kesehatan telah mengakibatkan penurunan global angka kematian yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan jumlah populasi global secara keseluruhan. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Perubahan lingkungan termasuk bencana alam maupun perubahan iklim itu juga memiliki peran atau memiliki andil dalam mempengaruhi dinamika populasi dengan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, suatu lingkungan itu berpengaruh terhadap jumlah populasi yang akan dihasilkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang kelima adalah konflik dan perang. Konflik dan kekerasan bersenjata telah menyebabkan korban massal dan migrasi paksa serta adanya ketidakstabilan yang mengakibatkan populasi di wilayah yang terdampak dari konflik dan peperangan tersebut. Dan yang keenam adalah program perencanaan keluarga. Program perencanaan keluarga yang telah didukung oleh pemerintah juga memiliki peran atau dapat mempengaruhi penurunan angka kelahiran dan tren populasi secara keseluruhan. Nah, contohnya yang diterapkan di Indonesia adalah program KB yang menerapkan bahwa setiap keluarga hanya boleh memiliki 2 anak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah program Child Free yang sekarang itu marak dilakukan oleh masyarakat karena menganggap mereka belum siap secara mental maupun secara keuangan dalam membesarkan anak, karena membesarkan seorang anak itu memiliki suatu tanggung jawab yang besar karena kebutuhan yang akan dibutuhkan di masa depan itu memiliki nilai yang bisa dibilang lumayan mahal. Jepang mencatatkan penurunan populasi pertama kalinya di seluruh provinsi. Bahkan pemerintah mencatat jumlah penduduk asing tumbuh tipis dibandingkan dengan warga lokal. Data terbaru pemerintah Jepang pada Rabu mengungkapkan populasi warga negara Jepang menyusut lebih dari 800.000 jiwa menjadi 122,4 juta jiwa selama setahun hingga 1 Januari. Ini menjadi pengingat krisis demografi yang pernah disampaikan Perdana Menteri Fumio Kishida yang akan mengancam kemampuan negara. Kishida telah menyiapkan kebijakan yang dia sebut sebagai kesempatan terakhir untuk menopang angka kelahiran yang semakin berkurang. Populasi yang menua dan menyusut berarti kekurangan tenaga kerja dan lebih sedikit pembayar pajak untuk mendukung peningkatan jumlah lansia. Kishida berjanji untuk menghabiskan sekitar 24,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sebanyak 384 triliun rupiah untuk langkah-langkah meningkatkan angka kelahiran. Kebijakan tersebut antara lain perluasan pemberian uang tunai kepada keluarga dengan anak-anak, namun para ahli telah memperingatkan bahwa paket kebijakan tersebut gagal mengatasi akar penyebab penurunan angka kelahiran seperti kurangnya prospek pekerjaan yang stabil. China mengalami penurunan populasi untuk pertama kalinya sejak tahun 1961 dan juga China tercatat sebagai perubahan bersejarah yang diperkirakan akan menandai dimulainya periode panjang penurunan jumlah warga di negeri tirai bambu.
Biro Statistik Nasional China mencatat populasi China daratan turun 850.000 orang sepanjang 2022 menjadi 1,41 miliar. China melaporkan 10,41 juta kematian dan 9,56 juta kelahiran di tahun lalu. Angka kelahiran ini tercatat sebagai angka kelahiran terendah dalam sejarah China. Penurunan demografi merupakan dampak dari kebijakan satu anak yang diberlakukan China antara tahun 1980 hingga tahun 2015, serta tingginya biaya pendidikan yang membuat banyak warga China tidak memiliki lebih dari satu anak atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Penurunan populasi di China juga menjadikan India sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia tahun 2023. Saat ini jumlah penduduk India mencapai 1,4 miliar jiwa. Harian Amerika Serikat New York Times melaporkan pada bulan ini bahwa penurunan populasi yang terjadi di Korea Selatan akibat tingkat kelahiran yang rendah adalah masalah yang serius. Jika fenomena ini terus berlanjut, maka Korea Selatan terancam untuk mengalami krisis ekonomi dan juga diserang oleh Korea Utara. Menurut New York Times, angka kesuburan total atau total fertility rate pada kuartal ketiga tahun ini di Korea Selatan turun ke angka 0,7 orang, di mana fenomena tersebut sangat menonjol meskipun diakui bahwa kebanyakan negara maju memang mengalami masalah serupa. Secara khusus, kecepatan penurunan populasi tersebut lebih cepat daripada yang terjadi di Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 yang mengalami penurunan penduduk akibat malapetaka kesehatan, yaitu wabah hitam atau Black Death. New York Times menyatakan bahwa jumlah penduduk di Korea Selatan bisa turun hingga mencapai 35 juta orang pada akhir tahun 2060 mendatang. Dan jika fenomena tersebut terus berlangsung, maka Korea Selatan bisa mengalami krisis ekonomi dan juga diserang oleh Korea Utara di mana angka fertilitas total hanya mencapai 1,8 orang. Beberapa indikator penyebab rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan adalah interaksi sosial yang dinilai konservatif, persaingan ketat untuk masuk ke perguruan tinggi, konflik antar gender, budaya, dan masih banyak lagi. Dari video-video tadi, kita bisa melihat bahwa di dunia sedang mengalami yang namanya penurunan populasi dunia. Dan itu dialami oleh berbagai negara-negara besar. Nah, pemerintah sendiri itu telah mengambil kebijakan untuk tentunya menangani masalah penurunan populasi ini. Karena tentunya pengurangan atau penurunan populasi ini sangat berakibat atau berdampak besar bagi kestabilan suatu negara. Jadi beberapa negara besar seperti Jepang, Cina, maupun Korea itu menghadapi tantangan ini dan mengimplementasikan langkah-langkah besar untuk meningkatkan pertumbuhan populasi mereka. Contohnya, pemerintah Cina yang telah lama berusaha mengelola perkembangan populasi dengan kebijakan seperti yang namanya kontrol kelahiran, termasuk kebijakan satu anak. Namun, sekarang kebijakan satu anak itu sudah dihapus karena mengingat pertumbuhan atau populasi di Cina yang kian terus menurun. Nah, di Jepang itu pemerintah telah merancang kebijakan seperti peningkatan subsidi untuk pendidikan anak, insentif bagi perkawinan, dan meningkatkan upah untuk pekerja muda yang mendorong lahirnya lebih banyak anak. Selain itu, negara tetangga kita yaitu Malaysia juga memiliki kebijakan terkait dengan pertumbuhan populasi dan upaya untuk mengatasi populasi yang semakin tua. Nah, langkah-langkah tersebut sudah diambil oleh pemerintah-pemerintah negara tersebut untuk dapat mengurangi dampak dari penurunan populasi yang terus kian bertambah. Dampak dari penurunan populasi antara lain yang pertama adalah keterbatasan suplai makanan. Penurunan populasi dapat menyebabkan keterbatasan suplai makanan karena jumlah populasi itu yang terus berkurang mempengaruhi produksi dan distribusi makanan. Hal ini dapat berdampak negatif pada ketersediaan pangan bagi masyarakat. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Penurunan populasi juga dapat berdampak pada ekonomi suatu negara. Jumlah penduduk yang berkurang dapat mengakibatkan penurunan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah tekanan pada sumber daya alam. Dalam konteks lingkungan, penurunan populasi dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan juga lingkungan. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, konsumsi sumber daya alam seperti air, energi, maupun lahan itu juga dapat berkurang. Dan yang keempat adalah perubahan sosial. Penurunan populasi juga dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat termasuk struktur demografi, kebijakan sosial, dan tatanan kehidupan sehari-hari. Zaman dahulu, pandangan masyarakat mengenai banyak anak banyak rezeki tentunya sangat terlihat dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya anak yang dimiliki oleh keluarga yang hidup di zaman dahulu. Namun di zaman sekarang, isu global seperti child free tentunya sudah masuk ke dalam Indonesia. Hal ini menyebabkan para
para kaum muda atau pasangan muda memilih untuk tidak memiliki anak. Bahkan di zaman sekarang juga banyak kaum muda atau generasi muda yang memilih untuk tidak menikah. Nah, hal ini dapat menyebabkan tingkat kelahiran di Indonesia yang mengalami tren penurunan sejak 50 tahun terakhir. Menurut data Bank Dunia, angka kelahiran perempuan Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 1973, angka kelahiran perempuan di Indonesia berada di angka 5,22% dan kemudian angkanya turun menjadi 2,15% pada tahun 2022. Pada tahun 2018 juga tercatat ada 2 juta pasangan yang menikah dan kemudian jumlah tersebut terus menurun menjadi 1,7 juta pasangan yang menikah pada tahun 2022. Kondisi ini bisa memicu penuaan populasi atau aging population yang menyebabkan jumlah angkatan kerja menurun dan ketergantungan meningkat. Nah, dampaknya adalah dapat menimbulkan perlambatan ekonomi di negara Indonesia. Hal ini berarti usia produktif bakal semakin kecil di masa yang akan datang. Nah, jumlah tenaga kerja tentunya akan menurun seiring dengan jumlah usia produktif yang mengecil. Populasi lansia tentunya akan meningkat, yang mana akan berpengaruh pada biaya kesehatan yang tinggi. Kondisi ini bakal meningkatkan beban masyarakat usia produktif untuk membiayai pensiun yang termasuk dalam usia populasi tua. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah yang pertama, strategi dalam penurunan populasi. Misalkan, kebijakan keluarga berencana. Pemerintah dapat mendorong kebijakan keluarga berencana untuk mengendalikan angka kelahiran yang berdampak pada penurunan populasi. Yang kedua adalah edukasi dan kesadaran. Langkah-langkah edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontrol populasi juga merupakan bagian dari kebijakan yang dapat dilakukan. Dalam mengatasi penurunan ekonomi, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal, yaitu pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti insentif investasi, pengurangan pajak, dan stimulus ekonomi. Dan berikut adalah pengelolaan inflasi. Kebijakan moneter dan pengendalian inflasi juga menjadi satu faktor yang penting dalam menjaga kestabilan ekonomi. Keseluruhan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengelola populasi dan ekonomi secara efektif tergantung pada implementasi kebijakan yang komprehensif dan terukur, serta berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, tentunya pemerintah dapat mencapai tujuan penurunan populasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain pemerintah, tentunya masyarakat juga perlu bersiap dalam menghadapi penurunan populasi dengan berbagai strategi yang ada. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat adalah yang pertama, edukasi dan kesadaran masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menghadapi populasi dengan cara yang bijaksana. Edukasi tentang pentingnya perencanaan keluarga, peningkatan akses terhadap kontrasepsi, dan program-program kesejahteraan sosial yang lebih efektif dapat membantu mengatasi penurunan populasi. Yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup. Masyarakat perlu fokus pada peningkatan kualitas hidup terutama bagi populasi yang semakin tua. Ini melibatkan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, program pensiun yang berkelanjutan, dan akses terhadap pelayanan sosial yang memadai. Dan yang ketiga adalah kebijakan demografi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan demografi yang mendukung pertumbuhan populasi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini termasuk program keluarga berencana yang efektif dan insentif untuk mendorong kelahiran. Dan yang keempat adalah penguatan ekonomi. Penurunan populasi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperkuat sektor ekonomi agar dapat mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin timbul akibat adanya penurunan populasi. Tumbuh bersama, jaga keseimbangan, dukung kehidupan, jangan biarkan populasi merosot. Tumbuh bersama menekankan kolaborasi dan solidaritas masyarakat dalam membangun suatu komunitas yang sejahtera. Jaga keseimbangan mengingatkan pentingnya menjaga proporsi antara jumlah penduduk dan sumber daya alam yang tersedia. Dukung kehidupan menyoroti perlunya memberikan dukungan dan perhatian terhadap kehidupan manusia. Dan jangan biarkan populasi merosot menekankan bahwa penurunan populasi yang signifikan dapat memiliki konsekuensi negatif bagi keberlangsungan komunitas. Untuk itu, mari tumbuh bersama, jaga keseimbangan,
Dukung kehidupan, jangan biarkan populasi merosot.